Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak sekalian. Baik, untuk pembelajaran Quran hadis dengan materi surah Al-Qari'ah ya, materi kelas 3. Surah Al-Qari'ah kelas 3. Baik, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi surah Al-Qari'ah, Bapak mau menyapa kalian dulu. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa, walaupun itu pembelajaran daring pada semester kedua ini. Ya, tentunya kalian sangat rindu dengan suasana di sekolahan, yaitu dengan suasana pembelajaran normal ya. Dari maka itu Bapak himbau kepada anak-anak sekalian untuk berdoa kepada Allah semoga masa Covid ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya atau belajar secara normal sehingga interaksi antara teman-teman itu terpenuhi ataupun dengan guru juga terpenuhi ya. Mudahan sekali lagi masa Covid ini cepat berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang materi surah Al-Qari'ah. Ya. Baik, mengenal surah Al-Qari'ah. Pada minggu yang telah lewat, kalian sudah menulis surah Al-Qari'ah, juga menghafal surah Al-Qari'ah. Maka Bapak hari ini akan mengenalkan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101. Dalam Al-Quran, surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 11 ayat. Ya. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama. Arti Al-Qari'ah adalah mengetuk dengan keras, menggebrak atau mengguncang. Surah Al-Qari'ah menggambarkan kejadian pada hari kiamat, ya, artinya menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Yaitu manusia bertebaran, ya, bertebaran ke sana kemari, ya, kebingungan, ya, jelas itu sudah. Gunung-gunung berhamburan, ya, seperti kapas. Amal perbuatan manusia ditimbang serta balasan amal baik dan buruk, ya. Jadi yang diterima antara baik dan buruk. Apabila baik dia mendapat surga, apabila dia buruk mendapat neraka. Berikut adalah surah Al-Qari'ah secara lengkap. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Ya, baik, ini artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasi kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, ya. Artinya kesana kemari, kocar kacir, kebingungan. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Ya, Bapak ulang ya, dalam arti kebingungan, bukan kebingungan, salah, mohon maaf. Di sini seperti laron berhamburan ini sudah mati ya, ya berterbangan ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ya. Dan gunung-gunung seperti bulu, ya, bulu seperti kapas, kan bulu itu ringan seperti kapas, berterbangan, artinya dihamburkan, ya, dihamburkan. Bagaimana coba ya kapas itu ditiup angin, ya. Nah,
sana kemari juga. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang, itu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Baik, selanjutnya mufradat. Ya, ini nanti cukup dibaca-baca ya. Yaumu, hari, yakunu, menjadi, annasu, manusia, kal farasi, seperti larun, al mabsus, dan seterusnya sampai hamiyah, sangat panas. Nanti siapa tahu setelah ini ada tugas soal, kalian mengartikan kalimat-kalimat atau kata-kata mufradat ini kalian sudah tahu ya. Baik, selanjutnya lagi. Kandungan surah Al-Qari'ah. Nah, sebagaimana telah diterangkan di atas, arti Al-Qari'ah adalah mengetuk dengan keras, menggebrak atau mengguncang. Karena kedahsyatan peristiwanya, maka hari kiamat disebut Al-Qari'ah. Pada ayat 1 dan ketiga berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Sebagai orang beriman, tentu kita percaya akan adanya hari kiamat. Apalagi iman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman. Ayat keempat dan kelima menjelaskan peristiwa yang terjadinya pada hari kiamat. Di situ digambarkan bahwa manusia bagaikan larun-larun yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan. Artinya bagaikan kapas yang berterbangan. Ketika terjadi bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi, kita tahu bagaimana paniknya manusia. Mereka panik berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka juga bingung mencari tempat berteduh yang nyaman. Lalu bagaimanakah dengan dahsyatnya peristiwa di hari kiamat? Bisakah kita bayangkan dengan bencana alam seperti itu saja manusia sudah ketakutan dan kebingungan? Bagaimana jika manusia berterbangan seperti larun dan gunung-gunung itu berhamburan mengeluarkan lava dan lahar panas? Sungguh peristiwa hari kiamat begitu dahsyatnya. Ayat ke-6 dan ke-9 menjelaskan adanya dua golongan manusia. Yang pertama berat timbangan kebaikannya. Kedua yang ringan timbangan kebaikan atau berat dalam artinya berat keburukannya. Balasan bagi golongan pertama akan ditempatkan pada kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Seperti kata Bapak. Sebaliknya balasan bagi golongan yang kedua akan ditempatkan pada kehidupan yang menyedihkan dan menyengsarakan, yaitu neraka hawiyah. Kemudian ayat ke-10 dan ke-11 menerangkan neraka hawiyah. Hawiyah berarti turun atau di bawah, artinya neraka yang paling bawah. Orang yang memiliki amal kebaikan lebih daripada keburukannya, ia akan ditempatkan di neraka hawiyah, artinya berat keburukannya. Bagaimana keadaan neraka hawiyah itu? Hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas dan bergejolak. Dari pelajaran ini dapat kita ambil kandungannya sebagai berikut. Manusia dan alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai awal dan akhir, artinya tidak kekal dan akan musnah. Jadi nanti kalau datang hari kiamat itu kita tidak dapat menghindar siapapun orangnya itu, karena kehidupan dunia ini tidak akan kekal ya, karena setiap ciptaan Allah itu mempunyai awal dan akhir. Kehidupan dunia juga akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Nah ya kan, hari kiamat. Sebagai orang beriman kita wajib mengimani akan datangnya hari kiamat. Setelah kehidupan dunia berakhir akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya sekecil apapun kita berbuat kesalahan akan diminta pertanggungjawabannya. Ataupun kita berbuat kebaikan sekecil apapun akan dapat balasannya dengan kebaikan juga.
Amal kebaikan akan dibalas dengan kehidupan memuaskan di surga, sedangkan keburukan akan dibalas dengan siksaan di neraka hawiyah. Sebagai orang beriman, kita harus menyiapkan bekal kebaikan untuk hidup yang abadi di akhirat kelak. Rangkuman. Surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101 di dalam Al-Quran. Surah Al-Qari'ah terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Qari'ah diturunkan setelah surah Quraisy. Kata Al-Qari'ah berarti mengetuk dengan keras atau menggebrak atau mengguncang. Surah Al-Qari'ah menggambarkan kejadian pada hari kiamat. Amal perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban. Perbuatan baik akan mendapat balasan kehidupan di surga, perbuatan buruk akan mendapatkan balasan siksa di neraka hawiyah. Hawiyah adalah api neraka yang sangat panas. Nah, sebelum Bapak akhiri, nanti kalian baca buku paketnya, tolong dilancari surah Al-Qari'ahnya. Siapa tahu nanti habis ini, bukan siapa tahu lagi, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas soal di CBT, tolong dilancari surah Al-Qari'ahnya karena mungkin ada mengartikan kata atau menyambung ayat, ya itu ada pada surah Al-Qari'ah. Jadi Bapak akan mengambil materi soal itu tidak luput daripada materi surah Al-Qari'ah. Baik, Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan juga Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.